Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Siska memandangi dirinya di cermin dengan senyuman yang penuh kemenangan. Perempuan itu mengenakan setelan blazer putih elegan yang mencerminkan kesuksesan yang ia raih dengan perjuangan yang tidak mudah. Di tangannya, sebuah ponsel bergetar dengan notifikasi terus berdatangan, email, pesan penting, dan undangan rapat. Di balik semua kesibukan itu, ada kenangan yang tak pernah ia lupakan. Kenangan yang memberinya kekuatan untuk sampai pada titik ini. 5 tahun lalu, hidupnya jauh dari kemewahan yang kini ia nikmati. Ia adalah seorang istri biasa yang hidup sederhana bersama suaminya, Arman. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, cukup untuk berteduh namun jauh dari layak. Siska, meski bukan dari keluarga kaya, selalu memiliki impian besar. Ia bercita-cita untuk memiliki usaha sendiri dan membuktikan bahwa dirinya mampu. Namun mimpi-mimpi itu kerap dipatahkan oleh suaminya sendiri. Jangan mimpi terlalu tinggi. Sis, kamu itu cuma istri biasa. Mana mungkin bisa jadi pengusaha? Ucap Arman suatu malam ketika Siska mencoba membicarakan ide membuka bisnis kecil-kecilan. Fokus saja di rumah, masak, beres-beres, itu sudah cukup. Kata-kata itu menyayat hati Siska. Setiap kali ia mencoba menunjukkan potensinya, Arman selalu meremehkan. Padahal, ia rela mengorbankan mimpinya sejak awal pernikahan demi mendukung karier suaminya yang saat itu bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil. Siska berpikir, mendukung suami adalah bentuk cinta dan tanggung jawabnya. Namun, Arman tak pernah melihatnya sebagai mitra sejajar. Hari-hari berjalan dengan rutinitas yang monoton. Arman semakin sering pulang larut malam, dengan alasan lembur yang mencurigakan. Intuisi Siska mengatakan ada sesuatu yang salah. Namun ia mencoba menepisnya, berharap itu hanya prasangka. Hingga suatu malam, sebuah telepon anonim mengubah segalanya. Bu Siska, saya minta maaf kalau ini lancang. Tapi, saya rasa Anda harus tahu bahwa suami Anda sering datang ke kafe tempat saya bekerja bersama seorang wanita. Ujar suara di ujung telepon. Siska terpaku. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Namun ia menahan diri untuk tidak langsung emosi. Malam itu, ia menunggu Arman pulang seperti biasa. Namun lelaki itu baru tiba saat dini hari, dengan aroma alkohol yang menusuk hidung. Dari mana saja kamu, Mas? Tanyanya dengan suara tenang, meski hatinya bergemuruh. Lembur, apa lagi? Jawab Arman singkat, lalu berlalu ke kamar tanpa memandang Siska. Namun, malam itu Siska sudah memutuskan untuk tak lagi tinggal diam. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Berbekal keberanian dan informasi dari penelepon misterius, ia mengikuti Arman hingga ke sebuah kafe di pusat kota. Dari balik kaca, ia melihat suaminya duduk bersama seorang wanita muda, tertawa dan bercanda tanpa beban. Hatinya hancur. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Namun, di tengah rasa sakit itu, muncul tekad baru dalam dirinya. Ia tak ingin terus terpuruk. Setelah mengonfrontasi Arman, yang akhirnya mengakui perselingkuhannya tanpa rasa bersalah, Siska mengambil keputusan besar. Ia meminta cerai. Awalnya, Arman menertawakan keberanian itu. Kamu pikir bisa hidup tanpa aku? Kamu nggak punya apa-apa, sis, ejeknya. Namun, Siska tetap teguh. Ia keluar dari rumah itu dengan membawa 2 koper pakaian dan semangat untuk memulai hidup baru. Tahun-tahun pertama pasca perceraian adalah masa-masa terberat dalam hidupnya. Siska harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Ia pernah menjadi kasir di minimarket, pelayan di restoran, hingga pengantar makanan. Namun, di sela-sela kesibukan itu, ia mulai membangun kembali mimpinya yang sempat tertunda. Dengan sisa tabungan yang ia kumpulkan, Siska memulai usaha kecil-kecilan menjual kue buatan sendiri.
Ia memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya, dan tak disangka, responnya sangat positif. Perlahan, usahanya berkembang. Ia mulai menerima pesanan dalam jumlah besar dari berbagai kota, bahkan sempat diundang untuk mengisi seminar tentang kewirausahaan. 3 tahun kemudian, usaha kecil itu berubah menjadi perusahaan besar dengan puluhan karyawan. Siska menjadi CEO dari bisnis kuliner yang sukses, dan namanya mulai dikenal di dunia bisnis. Ia sering tampil di berbagai acara televisi dan majalah sebagai sosok inspiratif. Namun, di puncak kesuksesannya, hidup kembali mempertemukannya dengan masa lalunya. Suatu hari, saat sedang berada di kantornya, sekretarisnya memberitahu bahwa ada tamu yang ingin bertemu. Ketika pintu ruangan terbuka, berdiri di hadapannya sosok yang tak asing, Arman, mantan suaminya. Siska menatap pria itu dengan tatapan tenang, namun penuh arti. Arman terlihat jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Wajahnya kusut, pakaiannya lusuh, dan sikapnya jauh dari arogansi yang dulu ia kenal. "Kenapa kamu di sini, Arman?" tanya Siska dengan suara dingin. Arman tertunduk, mencoba mencari kata-kata. Aku butuh bantuanmu, Sis." Siska mengangkat alisnya. Ia tak pernah membayangkan hari di mana pria yang dulu meremehkannya kini datang memohon pertolongan. Namun, ia menahan diri untuk tidak langsung bereaksi. "Aku dengar perusahaanmu sukses besar. Aku kehilangan pekerjaan beberapa bulan lalu dan aku nggak tahu harus kemana lagi," lanjut Arman. Siska tersenyum tipis, penuh makna. Dalam hatinya, ia tahu inilah momen yang ia tunggu. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih kuat dari yang pernah Arman bayangkan. Namun, apakah ia akan membalas dendam atau memberikan kesempatan kedua? Siska memandang Arman dengan ekspresi tenang, tetapi di dalam hatinya bergolak. Bayangan penghinaan dan pengkhianatan yang dulu ia terima muncul sekelebat di pikirannya. Namun, ia menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi apapun. "Kamu butuh bantuan apa, Arman?" tanyanya. Suaranya terdengar dingin namun tetap sopan. Arman terdiam sejenak. Ia tampak kebingungan, seperti sedang mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Aku tahu ini mungkin keterlaluan, Sis. Tapi aku benar-benar butuh pekerjaan. Perusahaanku bangkrut, dan aku nggak punya tempat lain untuk mencari nafkah." Siska menatap mantan suaminya dari ujung kepala hingga kaki. Ia terlihat jauh dari pria percaya diri yang dulu sering memandang rendah dirinya. Kini, Arman seperti bayangan dari dirinya yang dulu, lemah dan tak berdaya. "Kamu mau kerja di sini?" Siska mengulangi kata-kata itu dengan nada mengejek yang samar. Arman mengangguk pelan. "Aku bersedia melakukan apa saja. Aku cuma butuh kesempatan, Sis. Aku tahu aku salah di masa lalu. Aku sadar aku banyak menyakitimu. Tapi sekarang aku benar-benar berubah. Aku hanya ingin memperbaiki hidupku." Kata-kata itu membuat Siska terdiam sesaat. Ia ingat betapa kerasnya perjuangannya untuk sampai di titik ini. Semua rasa sakit, penghinaan, dan air mata yang ia alami. Dan sekarang, pria yang dulu menganggapnya tidak berguna datang memohon belas kasihannya. Namun, Siska tahu bahwa emosinya tak boleh menguasai keputusan yang akan ia buat. Ia telah belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, dan keputusan besar membutuhkan ketenangan dan pertimbangan yang matang. "Baiklah, Arman," kata Siska akhirnya. "Aku bisa memberimu pekerjaan di sini. Tapi aku punya syarat." Arman tampak terkejut. Ia tidak menyangka Siska akan langsung menyetujuinya. "Apa saja, Sis? Aku akan lakukan apapun." Siska menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap pria di depannya dengan tatapan tajam. "Pertama, kamu tidak akan mendapatkan posisi tinggi. Kamu mulai dari bawah seperti semua karyawan lain di perusahaan ini. Kedua, aku tidak mau ada drama atau konflik pribadi. Di sini, aku adalah atasanmu, bukan mantan istrimu." Arman mengangguk dengan cepat. "Tentu, aku setuju. Aku nggak akan macam-macam."
Ketiga, Siska melanjutkan. Suaranya kini lebih tegas. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar ingin bekerja keras. Aku tidak peduli dengan masa lalumu, tapi aku juga tidak akan mentolerir kemalasan atau ketidakjujuran. Kalau kamu melanggar salah satu syarat ini, aku tidak akan segan-segan memecatmu. Arman terdiam, tetapi ia mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku akan membuktikan bahwa aku layak, Sis. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Siska hanya mengangguk. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah, baik untuk dirinya maupun untuk Arman. Tapi di balik semua itu, ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa mengatasi masa lalunya dengan kepala tegak. Hari-hari berikutnya, Arman mulai bekerja di perusahaan Siska sebagai staf administrasi. Posisi itu jauh di bawah ekspektasi Arman, yang dulu pernah menjadi manajer di perusahaannya sendiri. Namun, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Siska memperhatikan dari jauh bagaimana Arman mencoba menyesuaikan diri. Di awal, ia tampak canggung dan kikuk, terutama karena harus bekerja di bawah pengawasan mantan istrinya. Beberapa karyawan lain bahkan sempat bergosip tentang situasi itu. Tetapi Siska memastikan bahwa lingkungan kerja tetap profesional. Meski begitu, ada saat-saat di mana Siska tidak bisa menahan rasa puas saat melihat Arman berusaha keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ia tahu bahwa pria itu sedang menghadapi rasa malu yang besar, tetapi ia juga melihat sedikit perubahan dalam sikap Arman. Suatu hari ketika Siska sedang memeriksa laporan keuangan di ruangannya, Arman mengetuk pintu. "Masuk," kata Siska tanpa mengangkat pandangannya dari layar komputer. Arman masuk dengan hati-hati, membawa beberapa dokumen di tangannya. Ini laporan yang diminta. Aku sudah memperbaiki kesalahan yang ada. Siska menerima dokumen itu dan memeriksanya dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Baik, ini sudah lebih baik. Teruskan seperti ini. Arman tampak lega mendengar pujian itu, meski singkat. Namun, sebelum ia beranjak keluar, Siska memanggilnya lagi. "Arman," katanya, membuat pria itu berbalik. "Ya?" Siska menatapnya dengan tatapan serius. "Aku berharap kamu benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Bukan hanya untuk membuktikan sesuatu padaku, tapi untuk dirimu sendiri." Arman terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku akan berusaha, Sis. Terima kasih." Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka tetap terjaga di jalur profesional. Meski Siska masih menyimpan luka dari masa lalu, ia mulai melihat Arman dari sudut pandang yang berbeda. Namun, apakah itu cukup untuk melupakan semua kesalahan yang pernah terjadi? Hari-hari berlalu, hubungan antara Siska dan Arman tetap berada dalam jalur profesional. Arman, yang dulu begitu percaya diri dan angkuh, kini terlihat lebih rendah hati. Ia bekerja keras, bahkan lebih keras dari kebanyakan karyawan lain. Mungkin itu usahanya untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki harga diri. Namun, Siska tidak mudah terpengaruh. Meski hatinya tidak lagi dipenuhi kebencian seperti dulu, ia tetap menjaga jarak. Perasaan kecewa dan pengkhianatan dari masa lalu masih menjadi pengingat bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang mahal dan sulit didapat kembali. Suatu sore, ketika Siska sedang mengevaluasi proyek baru di ruang rapat, ia mendapati Arman tengah berdiri di depan tim dengan presentasi yang mengejutkan. Ia memaparkan ide untuk efisiensi logistik yang, jika diterapkan, bisa menghemat biaya perusahaan hingga 20%. Para manajer yang hadir memberikan tepuk tangan. Bahkan salah satu di antaranya memuji inisiatif Arman secara langsung. Siska, yang biasanya jarang menunjukkan emosi, hanya mengangguk kecil. Ia terkesan, meski tidak ingin menunjukkannya secara terang-terangan. Ketika rapat selesai, ia memanggil Arman untuk berbicara secara pribadi di ruangannya. "Duduk," katanya singkat ketika Arman masuk. Arman tampak gugup. Meskipun ia telah bekerja di bawah Siska selama beberapa bulan, panggilan
Langsung seperti ini selalu membuatnya tegang. Aku dengar presentasimu tadi. Ide itu bagus, kata Siska. Langsung ke pokok pembicaraan. Arman mengangguk. Terima kasih, Sis. Bu Siska. Siska memperhatikan ekspresinya yang kaku, lalu melanjutkan. Aku ingin tahu, dari mana datangnya ide itu? Apa kamu sudah pernah memikirkan ini sebelumnya? Arman terdiam sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya, ide ini muncul dari pengalamanku di perusahaan lamaku. Dulu aku terlalu sombong untuk mendengar masukan orang lain. Tapi setelah kehilangan semuanya, aku sadar banyak hal yang bisa aku pelajari dari bawah. Jawaban itu membuat Siska merenung. Arman memang tampak berubah, tapi apakah perubahan itu cukup untuk menebus semua yang pernah terjadi? Baiklah, kata Siska akhirnya. Aku akan pertimbangkan ide ini untuk diterapkan. Tapi aku ingin kamu tahu, pekerjaan di sini bukan hanya soal ide cemerlang. Ini soal konsistensi dan kejujuran. Aku berharap kamu bisa tetap seperti ini, fokus dan profesional. Arman mengangguk dengan serius. Aku akan lakukan yang terbaik. Namun, perubahan dalam sikap Arman tidak hanya terjadi di tempat kerja. Suatu malam, ketika semua karyawan sudah pulang, Siska mendapati Arman masih berada di kantor, duduk di meja kerja dengan beberapa dokumen terbuka di depannya. Kamu masih di sini? Tanya Siska, sedikit heran. Arman mengangkat kepala dan tersenyum, tipis. Ada beberapa laporan yang harus selesai malam ini. Aku nggak mau mengecewakan. Siska mengangguk pelan. Ia melihat dedikasi yang berbeda dari Arman, tetapi ia tetap menjaga hati agar tidak terlalu mudah luluh. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi beberapa minggu kemudian. Saat sedang menghadiri acara penghargaan untuk bisnis kuliner, Siska bertemu dengan Vina, wanita yang dulu menjadi selingkuhan Arman. Vina terlihat berbeda. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak lelah dan letih. Ia mendekati Siska dengan ragu, seolah tahu bahwa ia tidak diterima di hadapannya. Siska, sapa Vina dengan suara pelan. Siska menatapnya tajam. Kehadiran wanita ini membangkitkan kenangan pahit, tetapi ia tetap berusaha menjaga sikap. Ada apa? Aku tahu aku nggak pantas berbicara denganmu, kata Vina. Tapi aku ingin minta maaf. Aku nggak pernah berpikir apa yang aku lakukan dulu akan menghancurkan hidupmu. Aku menyesal. Siska menatap Vina dalam diam. Kata-kata itu terdengar tulus, tetapi rasa sakit yang pernah ia rasakan membuatnya sulit untuk memaafkan begitu saja. Maaf saja nggak cukup, kata Siska akhirnya. Apa yang kamu lakukan waktu itu hampir menghancurkan aku. Tapi, aku belajar bahwa rasa sakit itu justru yang membuatku kuat. Vina menundukkan kepala, tidak bisa membalas. Namun, sebelum pergi, ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Arman benar-benar berubah, Sis. Aku tahu kamu sulit percaya, tapi dia mencoba memperbaiki semuanya. Bahkan aku merasa dia lebih baik sekarang daripada saat dia bersamaku dulu. Kata-kata itu menggema di kepala Siska sepanjang malam. Ia tidak ingin percaya begitu saja. Tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perubahan yang ia lihat pada Arman. Hari-hari berikutnya, hubungan Siska dan Arman tetap berjalan profesional. Tetapi kini ada percikan kehangatan yang mulai muncul. Siska masih belum bisa memutuskan apakah ia akan memaafkan sepenuhnya atau membiarkan masa lalu tetap menjadi kenangan. Namun, satu hal yang pasti, Siska telah membuktikan bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada yang pernah Arman bayangkan. Kini, bola ada di tangan Siska. Hubungan profesional antara Siska dan Arman terus berlangsung dengan ritme yang semakin stabil. Namun, semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama di perusahaan, semakin sulit bagi Siska untuk mengabaikan perubahan nyata dalam diri mantan suaminya. Arman tidak lagi menunjukkan sikap arogan atau merendahkan. Sebaliknya, ia tampil rendah hati dan penuh semangat untuk memperbaiki dirinya. Namun,
luka masa lalu masih menjadi dinding yang memisahkan mereka. Meski terkadang muncul rasa iba, Siska selalu mengingat betapa sakitnya dikhianati oleh seseorang yang pernah ia cintai. Satu hari, sebuah kesempatan tak terduga datang menghampiri perusahaan. Siska mendapatkan undangan untuk mengikuti lelang proyek besar dari sebuah perusahaan internasional. Proyek ini bisa menjadi tonggak penting bagi pertumbuhan bisnisnya, tetapi persaingan untuk mendapatkannya sangat ketat. Di tengah persiapan intensif, Siska memutuskan membentuk tim kecil untuk menangani proyek ini. Ia mengejutkan semua orang ketika memilih Arman sebagai salah satu anggota tim inti. Keputusannya menuai pertanyaan dari para manajer, tetapi Siska tetap teguh dengan alasan bahwa Arman telah menunjukkan hasil kerja yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Jika ada yang merasa keberatan, buktikan bahwa kalian bisa bekerja lebih baik dari dia, ujar Siska tegas di hadapan rapat manajer. Arman, yang mendengar namanya disebut, terkejut sekaligus terharu. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan dirinya. Dengan penuh dedikasi, ia bekerja siang dan malam bersama tim, memastikan semua detail proposal proyek dikerjakan dengan sempurna. Ketika hari presentasi tiba, Siska dan timnya berdiri di depan Dewan Direksi Perusahaan Internasional. Arman, yang bertugas menjelaskan aspek teknis, berbicara dengan percaya diri dan meyakinkan. Presentasi berjalan lancar, dan meski hasilnya belum diumumkan, Siska merasa bangga dengan kerja keras timnya. Setelah presentasi selesai, Siska dan timnya makan malam bersama untuk merayakan upaya mereka. Di tengah suasana yang hangat dan penuh tawa, Arman tiba-tiba mendekati Siska. "Bisa kita bicara sebentar?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Siska mengangguk, meski hatinya sedikit waspada. Mereka berdua keluar dari restoran dan berdiri di balkon yang menghadap pemandangan kota malam hari. "Terima kasih, Sis," kata Arman dengan suara pelan. "Aku nggak tahu apa aku layak mendapatkan kepercayaan ini, tapi aku benar-benar bersyukur kamu memberiku kesempatan." Siska memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku nggak memilih kamu karena belas kasihan, Arman. Aku memilih kamu karena aku tahu kamu punya kemampuan." Arman tersenyum kecil. "Aku tahu aku sudah menyakitimu di masa lalu, dan aku mungkin gak akan pernah bisa memperbaiki semua itu. Tapi aku benar-benar ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan melihat kamu sekarang, aku bangga padamu." Kata-kata itu mengejutkan Siska. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu dari Arman. Tapi ia menahan emosinya, tidak ingin menunjukkan kelemahan. "Terima kasih," jawabnya singkat. "Tapi rasa bangga itu seharusnya untuk dirimu sendiri. Kamu yang memilih untuk berubah." Setelah momen itu, hubungan mereka tetap berada di jalur profesional. Namun, percakapan itu meninggalkan kesan mendalam di hati Siska. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar telah memaafkan Arman? Atau apakah ia hanya menahan rasa sakit itu agar tidak mengganggu kehidupannya? Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang. Perusahaan Siska memenangkan lelang proyek besar tersebut. Kabar itu disambut dengan perayaan meriah di kantor, dan Siska tidak lupa mengapresiasi seluruh timnya, termasuk Arman. Namun di tengah kebahagiaan itu muncul konflik baru. Salah satu investor perusahaan ternyata memiliki hubungan dengan Vina, wanita yang dulu menjadi selingkuhan Arman. Pertemuan tak terduga itu memunculkan gosip dan ketegangan di antara para karyawan. Siska, yang selama ini berhasil menjaga profesionalismenya, merasa terguncang. Ia tahu bahwa masa lalunya tidak seharusnya memengaruhi bisnisnya, tetapi keberadaan Vina menjadi pengingat pahit akan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam setelah semua orang pulang, Siska duduk sendirian di ruangannya, memandangi foto dirinya yang terpajang di dinding. Ia mengingat kembali perjuangannya selama bertahun-tahun, dari seorang istri yang dihina hingga menjadi seorang bos besar. Ia telah membuktikan bahwa dirinya kuat, tetapi apakah kekuatan itu cukup untuk
menghadapi bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Di tengah lamunannya, pintu ruangannya diketuk. Arman masuk dengan ragu, membawa sebuah amplop. "Maaf mengganggu, tapi aku ingin menyerahkan ini," katanya sambil meletakkan amplop itu di meja. Siska membuka amplop itu dan menemukan surat pengunduran diri. "Apa maksudnya ini?" tanyanya, menatap Arman dengan bingung. "Aku pikir sudah waktunya aku pergi," jawab Arman. "Aku sudah cukup lama di sini, dan aku nggak ingin masa laluku terus menjadi beban untukmu atau perusahaan ini." Siska terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. "Aku nggak pernah meminta kamu pergi, Arman," katanya akhirnya. "Tapi kalau itu yang kamu pilih, aku nggak akan menghalangimu." Arman mengangguk pelan. "Aku cuman ingin kamu tahu, aku bersyukur atas kesempatan yang kamu berikan. Kamu telah menginspirasiku untuk menjadi lebih baik." Siska menatapnya dengan campuran emosi, marah, sedih, dan lega. Namun, ia tidak ingin mengungkapkan perasaannya. Arman meninggalkan ruangan itu tanpa kata-kata, lagi meninggalkan Siska yang terdiam di tempatnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan seseorang yang pernah ia benci. Setelah Arman meninggalkan ruangannya malam itu, Siska mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Tapi, tak peduli seberapa keras ia berusaha, pikirannya terus saja melayang ke arah surat pengunduran diri itu. Di satu sisi, ia merasa lega. Kehadiran Arman memang membawa beban emosional, meskipun ia tak pernah menunjukkan itu kepada siapapun. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Arman telah berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Ia mengakui, meski dalam hati, bahwa kerja keras Arman selama ini membawa kontribusi nyata pada kemajuan perusahaan. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda. Banyak karyawan yang terkejut mendengar kabar pengunduran diri Arman. Beberapa dari mereka bahkan mendekati Siska untuk meminta penjelasan. "Bu Siska, kenapa Pak Arman keluar? Bukankah beliau salah satu yang berkontribusi besar untuk proyek terakhir kita?" tanya salah satu manajer dengan nada prihatin. Siska hanya memberikan jawaban singkat. "Itu keputusan pribadinya, kita harus menghormatinya." Namun, di dalam hatinya, Siska tahu bahwa keputusan itu jauh lebih dalam dari sekadar alasan profesional. Di malam hari, Siska akhirnya memutuskan untuk menghubungi Arman. Setelah beberapa kali berpikir ulang, ia memberanikan diri mengirim pesan singkat. "Bisa kita bicara? Aku ingin mendengar alasanmu lebih jelas." Beberapa menit kemudian, Arman membalas, "Tentu, aku di rumah. Kalau kamu mau, aku siap untuk bertemu." Siska merasakan kegelisahan yang tak biasa. Meski ia adalah seorang pemimpin yang tegas dan berani, menghadapi Arman di luar lingkup profesional mengingatkannya pada kenangan-kenangan yang telah ia kubur dalam-dalam. Malam itu, Siska tiba di sebuah rumah sederhana yang ditempati Arman. Ia terkejut melihat kondisi rumah itu. Tidak ada lagi kemewahan seperti yang pernah mereka miliki dulu. Semua terlihat biasa saja, bahkan terkesan sederhana. Arman membuka pintu dan menyambut Siska dengan senyuman kecil. "Terima kasih sudah mau datang." Siska masuk dan duduk di ruang tamu. Arman menyajikan teh hangat sebelum duduk di depannya. "Aku nggak akan berlama-lama," kata Siska memulai pembicaraan. "Aku cuma ingin tahu, kenapa kamu memutuskan pergi? Apa ini karena gosip tentang Vina?" Arman menggeleng pelan. "Enggak, ini bukan soal Vina. Aku tahu aku nggak pantas membawa masa laluku ke sini, apalagi menyulitkanmu. Tapi alasanku pergi lebih sederhana dari itu. Aku merasa sudah cukup mendapatkan pelajaran di sini. Kamu memberiku kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Tapi sekarang, aku harus melanjutkan hidupku." Siska menatapnya, mencoba mencari kebohongan dalam kata-katanya. Tetapi yang ia temukan hanyalah ketulusan. "Jadi, kamu ingin mulai dari awal lagi?" tanyanya. Arman mengangguk. "Ya, dan aku ingin melakukannya dengan cara yang benar.
Aku nggak mau terus bergantung padamu. Itu nggak adil buat kamu, dan juga nggak baik buatku. Kata-kata itu membuat hati Siska bergemuruh. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu merasa tidak cukup baik di mata Arman. Kini, pria itu justru berbicara dengan kerendahan hati yang sama sekali berbeda. Arman, Nals, kata Siska akhirnya, aku tahu kita punya banyak luka di masa lalu, dan aku nggak pernah berharap kita bisa kembali seperti dulu. Tapi aku menghargai apa yang sudah kamu lakukan di perusahaan ini. Kalau kamu benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menghormati perubahanmu. Arman tersenyum kecil. Terima kasih, Sis. Itu lebih dari cukup buatku. Malam itu, Siska meninggalkan rumah Arman dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah ini adalah akhir dari kisah mereka atau hanya jeda sementara. Tapi satu hal yang pasti, ia telah membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari rasa sakit di masa lalu. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Siska berjalan seperti biasa. Perusahaannya terus berkembang pesat, dan ia semakin dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses di kotanya. Suatu hari, saat sedang menghadiri seminar bisnis, Siska mendengar seseorang memanggil namanya. Ia berbalik dan melihat Arman berdiri di tengah kerumunan, mengenakan setelan sederhana tapi rapi. "Arman?" tanyanya, terkejut. "Ya," jawab Arman dengan senyuman hangat. "Aku diundang sebagai pembicara. Aku baru saja memulai bisnis kecilku, sendiri, dan aku ingin berbagi pengalaman tentang memulai dari nol." Siska tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Arman benar-benar membuktikan ucapannya. Ia telah memulai hidup baru dan mencoba melangkah maju tanpa bayang-bayang masa lalu. "Selamat, Arman," kata Siska tulus. "Terima kasih," jawab Arman. "Tapi, sebagian besar perjalanan ini tidak akan mungkin tanpa kesempatan yang kamu berikan dulu." Percakapan mereka terhenti sejenak ketika pembawa acara memanggil nama Arman untuk naik ke panggung. Sebelum pergi, Arman menatap Siska dan berkata, "Aku harap kita bisa bicara lagi setelah ini." Siska hanya mengangguk dengan senyuman kecil di wajahnya. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya, hubungan mereka telah mencapai titik damai. Setelah seminar selesai, Siska tetap berada di auditorium, menunggu Arman selesai dari panggung. Ia melihat pria itu berbicara dengan penuh semangat, membagikan kisah jatuh bangunnya, bagaimana ia belajar dari kesalahan masa lalu, dan bagaimana ia memulai usaha kecil dengan modal keberanian dan tekad. Penonton terlihat terinspirasi. Bahkan Siska, yang biasanya skeptis, tidak bisa menahan rasa kagum. Setelah sesi selesai, Arman turun dari panggung dan langsung menghampiri Siska. "Maaf membuatmu menunggu," katanya dengan senyum kecil. "Tidak apa-apa," jawab Siska. "Kamu hebat tadi. Aku nggak menyangka kamu punya kemampuan berbicara di depan orang sebanyak itu." Arman tertawa kecil. "Dulu aku terlalu sibuk merasa hebat sendiri, sampai lupa mendengar orang lain. Sekarang, aku cuma mencoba berbagi apa yang aku pelajari. Kalau ada yang bisa mengambil manfaat dari itu, aku bersyukur." Percakapan mereka berlanjut di kafe kecil di dekat tempat acara. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang bisnis, tentang pengalaman Arman memulai usahanya, dan bahkan tentang kenangan masa lalu. Tapi kali ini, kenangan itu tidak lagi terasa pahit. "Aku nggak pernah membayangkan kita bisa duduk seperti ini lagi," kata Siska dengan nada serius. "Aku juga," jawab Arman. "Tapi aku senang kita bisa. Aku tahu aku nggak pantas meminta apa-apa. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menghormati apa yang telah kamu capai. Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." Siska tersenyum tipis. "Dan kamu, Arman, akhirnya menemukan jalanmu sendiri. Aku senang melihat itu." Namun, di tengah suasana hangat itu, muncul pertanyaan yang sudah lama mengendap di pikiran Siska. "Kenapa kamu benar-benar berubah, Arman?" tanyanya tiba-tiba. Arman terdiam sejenak, lalu menjawab
dengan jujur. Karena kehilangan kamu adalah pelajaran terbesar dalam hidupku. Aku menyadari betapa aku menyia-nyiakan seseorang yang begitu luar biasa. Dan setelah semuanya berakhir, aku hanya punya dua pilihan. Terus menyalahkan keadaan, atau memperbaiki diriku. Aku memilih yang kedua. Kata-kata itu menusuk hati Siska. Ia terharu, tetapi ia juga tahu bahwa cinta lama tidak bisa begitu saja kembali. Ada luka yang sudah terlalu dalam, meskipun ia tidak lagi menyimpan dendam. Terima kasih sudah jujur, kata Siska akhirnya. Aku menghargai itu, Arman. Tapi, aku juga butuh waktu untuk menerima semua ini. Hidupku sudah berubah, dan aku merasa kita berada di tempat yang berbeda sekarang. Arman mengangguk. Aku mengerti. Aku nggak berharap lebih dari ini. Aku hanya ingin kita damai, tanpa ada kebencian lagi. Hari itu mereka berpisah dengan suasana yang lebih tenang. Tidak ada janji untuk kembali bersama, tidak ada harapan kosong, hanya rasa saling menghormati yang tulus. Namun kehidupan tidak pernah sesederhana itu. Beberapa bulan kemudian, Siska menghadapi tantangan besar di perusahaannya. Salah satu klien besar tiba-tiba membatalkan kontrak yang mengakibatkan kerugian signifikan. Para manajer panik, dan karyawan mulai kehilangan semangat. Di tengah tekanan itu, Siska mengingat seseorang yang mungkin bisa membantu. Ia ragu untuk menghubunginya, tetapi situasi memaksa. Arman, aku butuh bantuanmu, kata Siska melalui telepon, dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Di ujung telepon, Arman tidak berpikir dua kali. Katakan saja apa yang harus aku lakukan. Mereka bertemu keesokan harinya. Arman, dengan pengalaman barunya sebagai pengusaha, membantu Siska merancang strategi untuk mengatasi krisis. Ia bahkan memperkenalkan beberapa kontak penting yang bisa membuka peluang baru bagi perusahaan Siska. Hari-hari kerjasama itu mengingatkan mereka pada masa-masa awal ketika mereka masih saling mendukung. Meski banyak yang telah berubah, ada kenyamanan yang tetap tersisa di antara mereka. Namun di akhir masa krisis itu, Arman membuat keputusan yang mengejutkan. Siska, aku akan pergi ke luar negeri, katanya suatu malam setelah rapat terakhir mereka. Siska tertegun. Kenapa? Baru saja semuanya mulai membaik. Aku dapat kesempatan untuk mengembangkan bisnisku di sana. Ini adalah langkah besar untukku, dan aku rasa ini saatnya aku benar-benar melepaskan semuanya, termasuk kamu. Siska menatapnya lama, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya, ia hanya berkata, "Kalau itu yang terbaik untukmu, aku mendukungmu. Tapi, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku bangga padamu." Arman tersenyum, "Dan aku bangga padamu, Siska." Selalu malam itu, mereka berpisah dengan perasaan damai, seolah semua luka masa lalu telah sembuh sepenuhnya. Siska kembali ke kantornya, merasa lega bahwa hubungan mereka telah menemukan penutup yang indah. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa cerita ini mungkin belum sepenuhnya selesai. Waktu terus berjalan setelah kepergian Arman ke luar negeri. Siska kembali fokus pada perusahaan dan kehidupan pribadinya. Meskipun kesibukan menyita sebagian besar waktunya, ada saat-saat ketika pikirannya melayang ke arah pria itu. Ia bertanya-tanya bagaimana kehidupan Arman sekarang, apakah usahanya berhasil, dan apakah ia telah menemukan kebahagiaan yang ia cari. Siska merasa lega bahwa ia telah melepaskan masa lalu, meskipun perasaan aneh kadang mengintip ketika ia memikirkan Arman. Namun ia memilih untuk tidak terlalu larut dalam pikiran itu. Suatu sore, saat Siska sedang rapat dengan timnya, sekretarisnya mengetuk pintu ruang rapat. "Maaf mengganggu, Bu Siska. Ada kiriman untuk Anda." Siska mengangguk, lalu meminta timnya untuk melanjutkan pembahasan sementara ia memeriksa kiriman tersebut. Di meja kerjanya, ia menemukan sebuah paket kecil dengan tulisan tangan yang familiar. Ia membuka paket itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan kulit berwarna coklat tua dan sebuah surat.
Siska mengambil surat itu terlebih dahulu. Tulisan tangan Arman terlihat jelas di kertas itu. Untuk Siska, aku harap ini sampai kepadamu di waktu yang tepat. Buku ini adalah catatan perjalanan dan pelajaran yang aku pelajari selama ini. Sebagian besar isinya adalah tentang bagaimana aku berusaha memperbaiki diriku setelah semua yang aku lakukan di masa lalu. Tapi bagian terpenting dari buku ini adalah kamu. Kamu yang mengajarkanku bahwa kekuatan sejati datang dari memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Kamu yang menunjukkan padaku bahwa ada jalan lain selain menyerah. Kamu yang menjadi alasan aku memulai semuanya dari awal. Sekarang, aku sudah berada di tempat yang jauh, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu berterima kasih. Jika suatu hari kita bertemu lagi, aku harap aku bisa menunjukkan kepadamu bahwa aku telah benar-benar berubah. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk menghormati segala yang kamu perjuangkan. Terima kasih, Siska, untuk semuanya. Salam hangat, Arman. Siska duduk di kursinya dengan mata berkaca-kaca. Ia membuka buku catatan itu dan menemukan halaman-halaman penuh dengan tulisan tangan Arman, pengalaman, pemikiran, dan refleksi dari perjalanan hidupnya. Ada bagian-bagian yang menyebutkan namanya, bagaimana Arman terinspirasi oleh kekuatan Siska, dan bagaimana ia selalu merasa bersalah telah menyia-nyiakan seseorang yang begitu luar biasa. Di tengah keheningan itu, Siska merasa campur aduk. Ada rasa bangga, haru, dan sedikit kehilangan. Namun di balik semuanya, ia merasa tenang. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Arman tiba-tiba muncul di media. Ia berhasil mendapatkan penghargaan internasional atas inovasinya dalam teknologi ramah lingkungan. Wajahnya terpampang di berbagai portal berita bisnis dengan judul besar yang menyoroti kesuksesannya. Siska membaca berita itu dengan senyuman kecil. Ia tahu bahwa Arman telah menemukan jalannya, dan itu sudah cukup baginya. Namun, seminggu setelah kabar itu, kejutan tak terduga datang lagi. Siska menerima undangan dari sebuah acara penghargaan bisnis internasional yang akan diadakan di Singapura. Nama Arman tercantum sebagai salah satu pembicara utama. Siska ragu untuk menghadiri acara itu. Ia tidak yakin apakah ia siap bertemu dengan Arman lagi setelah semua yang terjadi. Tapi setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi. Hari acara tiba dan suasana ballroom hotel mewah tempat penghargaan itu berlangsung sangat megah. Siska duduk di salah satu meja di barisan depan, dikelilingi oleh tokoh-tokoh bisnis dari berbagai negara. Ketika giliran Arman naik ke panggung, suasana menjadi hening. Ia berbicara dengan percaya diri, membagikan kisahnya dari titik terendah dalam hidup hingga mencapai kesuksesan seperti sekarang. Ia tidak menyebutkan nama Siska secara langsung, tetapi beberapa kalimatnya terasa sangat pribadi, seolah-olah ditujukan untuk seseorang di antara para hadirin. Di akhir pidatonya, Arman menatap langsung ke arah meja Siska. Mata mereka bertemu, dan dalam momen itu, tidak ada kata-kata yang diperlukan. Hanya ada keheningan penuh makna. Setelah acara selesai, Arman mendekati Siska. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan senyum lembut. "Aku ingin melihat sendiri pencapaianmu," jawab Siska. "Kamu benar-benar membuktikan dirimu, Arman." Arman tersenyum lebih lebar. "Dan semua ini dimulai karena kamu, Siska. Aku tidak akan pernah melupakan itu." Percakapan mereka malam itu berlangsung santai, tanpa beban. Tidak ada lagi sisa dendam atau rasa bersalah. Hanya dua orang yang saling menghormati dan menghargai perjalanan hidup masing-masing. Ketika mereka berpisah malam itu, Siska merasa bahwa cerita mereka akhirnya mencapai titik akhir yang indah. Bukan tentang kembali bersama, tetapi tentang menemukan kedamaian dan penghormatan di tengah kenangan. Setelah pertemuan mereka di Singapura, Siska kembali ke tanah air dengan hati yang lebih ringan. Ia merasa perjalanan hidupnya telah menemukan penutup yang sempurna, meskipun ia tak pernah menyangka bahwa pertemuan itu akan menggugah sesuatu yang telah lama ia pendam, sebuah rasa syukur yang mendalam. Namun hidup memiliki cara sendiri untuk menguji hati seseorang.
2 bulan setelah acara di Singapura, Siska menerima sebuah undangan istimewa. Itu adalah undangan peluncuran besar-besaran dari proyek lingkungan global yang didukung oleh beberapa organisasi internasional. Nama Arman tercantum sebagai salah satu tokoh kunci dalam proyek tersebut. Awalnya, Siska ragu untuk hadir. Namun, rasa penasaran dan dorongan untuk mendukung usaha yang berdampak positif membuatnya memutuskan untuk pergi. Hari peluncuran berlangsung di Bali, di sebuah resort megah yang dikelilingi oleh keindahan alam. Saat Siska tiba di lokasi, suasana terasa berbeda dari acara-acara bisnis yang biasa ia hadiri. Ada nuansa yang lebih hangat, lebih peduli terhadap masa depan. Ketika Siska memasuki aula utama, ia melihat Arman berdiri di depan layar besar, berbicara dengan semangat tentang misi proyek tersebut. Menciptakan teknologi ramah lingkungan yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Pidatonya penuh dengan keyakinan dan ketulusan. Setiap kata yang ia ucapkan mencerminkan seorang pria yang telah menemukan tujuan sejatinya. Setelah acara selesai, Arman kembali mendekati Siska. Kali ini, senyumnya lebih lebar, lebih percaya diri, tetapi juga lebih hangat. "Kamu datang lagi," katanya. "Aku nggak bisa melewatkan sesuatu sebesar ini." "Apa yang kamu lakukan, Arman, benar-benar luar biasa," jawab Siska jujur. Mereka berjalan-jalan di sekitar resort, menikmati angin sore Bali yang sejuk. Percakapan mereka mengalir dengan alami seperti 2 teman lama yang saling berbagi cerita. "Setelah semua ini, apa rencanamu selanjutnya?" tanya Siska, penasaran. Arman terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku ingin tinggal lebih lama di Indonesia. Aku pikir, setelah sekian lama berkeliling dunia, aku ingin kembali ke tempat yang memberiku begitu banyak pelajaran hidup." Jawaban itu mengejutkan Siska. Ia tidak menyangka Arman akan mempertimbangkan untuk kembali menetap. "Dan kamu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Arman balik bertanya. Siska tersenyum. "Aku masih punya banyak rencana untuk perusahaanku. Tapi, jujur saja, aku merasa sudah mencapai banyak hal. Mungkin sekarang saatnya aku memperlambat langkah dan menemukan kebahagiaan di luar dunia kerja." Percakapan itu mengalir hingga malam. Bintang-bintang bersinar terang di atas mereka, dan keheningan malam Bali memberikan suasana magis. Arman menghentikan langkahnya dan menatap Siska dengan tatapan yang berbeda, tatapan penuh kepastian. "Siska," katanya pelan, "aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah berhenti berharap bahwa suatu hari aku bisa menebus semuanya, meskipun hanya dengan membuatmu bahagia. Aku tidak akan memaksa, tapi jika kamu mau, aku ingin memulai lagi. Dengan cara yang benar." Kali ini, Siska terdiam, menatap mata Arman yang dipenuhi ketulusan. Hatinya berkecamuk, tetapi ia tahu bahwa pria di depannya bukan lagi pria yang sama seperti dulu. "Arman," jawab Siska akhirnya. "Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Tapi aku menghargai keberanianmu untuk mengatakan itu." Arman tersenyum, menerima jawaban itu dengan lapang dada. "Aku tidak akan memaksa. Aku akan menunggu selama yang kamu butuhkan." Beberapa bulan kemudian, Siska menemukan dirinya merindukan percakapan dengan Arman. Ia merasakan bahwa, meskipun mereka memiliki banyak luka di masa lalu, kehadiran Arman telah membawa kebahagiaan yang tak bisa ia abaikan. Di malam ulang tahun, Siska yang ke-35, ia menerima sebuah paket. Itu adalah sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk daun, simbol dari proyek lingkungan yang Arman jalankan. Di dalam kotak itu ada sebuah catatan kecil. "Selamat ulang tahun, Siska. Aku berharap semua kebahagiaan dunia ada untukmu. Arman." Siska tidak bisa menahan senyum. Ia merasa ini adalah saatnya ia mengambil keputusan. Ia mengambil teleponnya dan menghubungi Arman. "Arman," katanya dengan nada lembut, "kamu masih menungguku?" Suara Arman di seberang telepon terdengar penuh harapan. "Aku akan menunggu seumur hidupku,"
jika itu yang diperlukan. Siska menarik napas panjang sebelum menjawab. Mungkin aku siap untuk mencoba lagi. Beberapa bulan kemudian, Siska dan Arman memulai babak baru dalam hidup mereka. Kali ini, mereka melangkah dengan pelajaran dari masa lalu, saling mendukung dengan cara yang lebih dewasa. Bukan perjalanan yang mudah, tetapi mereka tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesempurnaan. Dan di tengah semua itu, mereka menemukan satu hal yang paling penting, kesempatan kedua yang penuh dengan harapan dan cinta. Seperti halnya perjalanan hidup Siska dan Arman, setiap kita pasti menghadapi cobaan dan kesalahan di masa lalu. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman itu, memperbaiki diri, dan terus melangkah maju. Cinta dan kehidupan tidak selalu mengikuti jalur yang mudah, tetapi dengan ketulusan, keberanian untuk berubah, dan saling menghargai, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Jangan pernah takut untuk melepaskan masa lalu, karena hanya dengan melepaskannya kita bisa memberi ruang untuk hal-hal baru yang lebih baik. Proses penyembuhan mungkin memerlukan waktu, tetapi percayalah bahwa kebahagiaan datang ketika kita sudah siap menerima dan memberikan cinta dengan sepenuh hati. Selalu ingat, tidak ada perjalanan yang sia-sia. Setiap langkah yang kita ambil, baik itu menuju kesuksesan atau kegagalan, adalah bagian dari proses untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Semoga setiap langkahmu membawa kebahagiaan, dan setiap keputusan yang diambil datang dari hati yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Jangan takut untuk memulai lagi, karena setiap akhir adalah sebuah kesempatan untuk memulai babak baru yang lebih indah.